Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Pamungkas, kelas 12 IPA 6, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, perkembangan politik pada masa awal kemerdekaan. Kehidupan politik pada awal kemerdekaan yaitu perubahan sistem pemerintah dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau PERA untuk menyederhanakan angkatan perang dan dianggap terlalu rumit. Selanjutnya, keadaan ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Masalah ekonomi pada awal kemerdekaan yang dapat itu ada hiperinflasi. Yang kedua, kekosongan kas negara. Yang ketiga, blokade ekonomi Belanda. Upaya mengatasi masalah ekonomi pada awal kemerdekaan yaitu mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI. Selanjutnya, melakukan diplomasi beras dengan India, mendirikan Indonesia Office di Singapura, mengadakan konferensi ekonomi, membentuk Badan Perancang Ekonomi Planning Board, melaksanakan Casino Plan, membentuk perusahaan tenaga ekonomi, melaksanakan program pinjaman nasional. Selanjutnya yang saya jelaskan adalah demokrasi liberal. Pada demokrasi liberal, kehidupan politik yaitu yang pertama ada sistem pemerintahannya. Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh menteri. Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlementer. Kabinet yang ada pada demokrasi liberal yang pertama ada kabinet Natsir, yang selanjutnya kabinet Sukiman, selanjutnya kabinet Wilopo, selanjutnya kabinet Ali Sastromijojo, yang selanjutnya kabinet Burhanuddin Harahap, selanjutnya kembali ke kabinet Ali Sastromijojo II dan kabinet Juanda. Sistem kepartaian diawali dengan Presiden Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terbentuklah 10 parpol, yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKRI. Sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama, memilih anggota DPR. Tahap kedua, memilih anggota konstituante. 5 partai besar pada pemilu 1955 yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Tugas Badan Konstituante yaitu merumuskan undang-undang baru. Masalah utama yang dihadapi adalah penetapan dasar negara. Kegagalan konstituasi disebabkan oleh perdebatan yang berlarut-larut, adanya perselisihan antar partai, munculnya desakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. 30 Mei 1959, Konstituante mengadakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas menghendaki kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan konstitusi terdesak ketika A.H. Nasution mengeluarkan Perpu yang berisi larangan adanya kegiatan politik. Konstituante dibubarkan pada 5 Juli 1959 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal adalah ada permasalahan jangka pendek yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut ada gerakan benteng, yaitu memberikan bantuan kepada pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Yaitu yang kedua ada Gunting Syarifuddin. Kebijakannya itu pemotongan nilai uang yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai tersetengahnya. Yang ketiga ada nasionalisasi Dijavasche Bank. Kebijakan yang dilakukan yaitu perubahan status Dijavasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Pembentukan Biro Perancangan Negara dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastromi Jojo I, bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Akibat tidak adanya stabilitas ekonomi, stabilisasi politik menyebabkan kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Yang kelima ada sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan yang dilakukan yaitu mendorong perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang terakhir ada demokrasi terpimpin. Yang pertama, kehidupan politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Latar belakangnya itu pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin dilakukan untuk memperbarui struktur politik Indonesia. Yaitu isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya ada pembentukan MPR yang terdiri dari DPR dan DPAS. Sistem pemerintahan dan konsep politik. Sistem pemerintahan yang berlaku adalah presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden mendapat dukungan dari 3 komponen besar yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Hal ini memberi peluang bagi perkembangannya ideologi komunis. Presiden Soekarno mencetuskan ajaran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Ajaran ini dimanfaatkan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis. Ketua PKI D.N. Aidit berusaha menyebarkan cuplikan-cuplikan pidato Presiden Soekarno sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita politik PKI. Ajaran Resopim atau Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pemimpinan Nasional. Tujuan memperkuat kedudukan Soekarno. Inti ajaran seluruh Indonesia, seluruh unsur kehidupan bangsa dan negara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh suatu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi PBR, yaitu Presiden Soekarno. Dampak kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah Presiden. Politik luar negeri. Sejak proklamasi kemerdekaan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, akan tetapi dalam demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia mengalami penyimpangan. Dalam Manipol Usdek ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bertujuan melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Selanjutnya, Indonesia keluar dari PBB. Pada 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB sebab PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tepat Dewan Keamanan PBB. PBB tidak merombak struktur organisasi PBB. Dampaknya, sebagian besar negara Asia dan Afrika mengecam tindakan Indonesia. Yang kedua, Indonesia kehilangan satu forum untuk menyelesaikan sengketa dengan Malaysia secara damai. Pembebasan Irian Barat, yaitu bangsa Indonesia kecewa atas keputusan hasil KMB bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Kehidupan ekonomi pada demokrasi terpimpin. Kekacauan politik ditandai dengan terjadinya inflasi, kehidupan ekonomi merosot. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada demokrasi terpimpin yaitu membentuk Dewan Perancang Nasional yang bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya, penerapan kebijakan devaluasi mata uang rupiah agar meningkatkan nilai rupiah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Menekan laju inflasi, yaitu bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar agar dapat menstabilkan keuangan dan perekonomian negara. Yang selanjutnya ada deklarasi ekonomi atau DEKON yang tujuannya menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Yang kedua, mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Yang terakhir itu ada dana revolusi yang diperoleh dari devisa kredit jangka panjang.
yaitu melakukan pungutan terhadap perusahaan atau perserorangan yang terdapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Dan itu semua adalah perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi, pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.